Hai, selamat datang di New Tera Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Udah seminggu aku nggak upload video di kedua channel aku. Mohon maaf, aku lagi butuh waktu buat diri aku sendiri. Kemarin ada beberapa hal yang harus aku urus. Dan ada beberapa klien mungkin yang aku tolak, atau mungkin hasilnya terlambat, atau mungkin belum aku respon. Mohon maaf karena memang aku slow respon banget dalam beberapa hari belakangan ini. Oke? Di sini aku putuskan untuk upload video pertama berjudul PKK Reading. Di sini topiknya tentang general reading, topik umum. Jadi bisa jadi ini nyangkut ke asmaranya kamu, bisa jadi nyangkut ke kehidupan umum kamu, bisa jadi ini berkaitan dengan hal lain di sini yang mungkin sedang kamu fokuskan di kehidupan kamu saat ini. Oke? Nah, judulnya adalah saran terbaik untuk situasi kamu saat ini. Jadi mungkin sekarang kamu lagi galau, lagi stres, nggak tahu harus ngapain di situasi kamu saat ini, dan mungkin kamu butuh semacam saran untuk situasi yang kamu hadapi. Oke? Kita akan coba lihat nanti identifikasi situasi atau masalah yang kamu hadapi, kemudian saran terbaik dan potensial outcome buat kamu. Oke? Di depan kamu saat ini udah ada 3 deck berbeda, 3 kartu berbeda nih. Oke? Aku akan kasih nomor di sini. Kamu bisa cek nanti di description box untuk masing-masing nomor itu di menit keberapa di video ini. Jadi semuanya di sini difasilitasi biar kamu nyaman. Oke? Aku langsung kasih nomor nih untuk masing-masing deck atau kartunya. Ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Aku ulangi lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, kemudian ini deck ketiga. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kamu bisa cek nanti di description box atau di box penjelasan, nanti di box deskripsi bagi masing-masing kartu nanti kapan menitnya. Kemudian kamu bisa meditasi atau pause video ini untuk melihat mana sih kartu yang benar-benar menonjol dan pengen banget kamu pilih, atau kamu bisa cek nanti untuk satu-satu masing-masing kartu situasinya seperti apa dan sarannya apa yang nyantol ke kamu. Oke? Kita langsung lihat di sini ke deck pertama. Oke. Deck pertama kita lihat di sini apa sih saran terbaik untuk situasi kamu saat ini. Kita coba lihat. Oke, here we go. Deck pertama. Deck pertama. Oke, kita coba identifikasi di sini masalahnya. Bottom of the deck di sini ada kartu Temperance. Ini nih sesuatu yang menyangkut kedamaian diri kamu. Mungkin ini menyangkut proses pengambilan keputusan juga, oke? Tapi intinya di sini ada sesuatu yang benar-benar mengganggu stabilitas emosional kamu. Mungkin ada sesuatu di sini yang mengganggu stabilitas mental kamu, oke? Mungkin di sini ada konflik, ada perbedaan yang mencolok antara kamu dan seseorang dalam suatu situasi tertentu. Kita akan coba lihat nanti dalam identifikasi masalahnya seperti apa. Ada Queen of Swords, The Lovers, The Emperor. Oke. Aku ngeliat di sini seperti yang aku bilang tadi, karena juga ada kartu Temperance di the bottom of the deck. Kamu di sini dihadapkan pada suatu situasi di mana kamu senang berada dalam situasi tersebut. Oke? Let's say kalau misalnya kita bahas soal asmara di sini, kamu berkomunikasi, menjalin sebuah koneksi, menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang kamu suka sama dia, kamu nyaman sama dia, mungkin kamu udah sayang sama dia. Tapi ada perbedaan yang mencolok antara kamu dan orang ini, oke?
entah dia ini dari segi karakter bertolak belakang banget sama kamu, atau bisa jadi di sini ada perbedaan usia yang bisa dibilang mencolok juga antara kamu dan dia, dan itu tuh menjadi suatu hal yang membuat kamu dan orang ini sulit untuk menyamakan perspektif atau pendapat. Oke. Jadi dia ngerasa udah yang paling superior, dia ngerasa udah yang paling berkuasa dalam hubungan ini, dan kamu di sini udah mulai bukan lemah sih, lelah. Kamu udah mulai lelah di dalam hubungan ini, walaupun ada kenyamanan di dalamnya. It doesn't make sense, but somehow bagi sebagian dari kamu, aku ngerasa ini bakal make sense, karena ada beberapa orang yang memilih untuk bertahan dalam suatu koneksi karena dia merasa masih nyaman sama orang itu, walaupun mungkin dia juga tahu di saat yang bersamaan orang itu juga bikin dia gak nyaman. Oke, kayak ada beberapa hal, beberapa boundaries, limitation yang udah dilewati oleh orang ini atau pasangannya. Oke, kamu kayak berusaha untuk berkompromi di sini. Pada titik dimana kamu mungkin ada beberapa dari kamu di sini yang mengorbankan kepentingan diri kamu sendiri demi bertahan dalam hubungan ini bersama orang ini. Oke, itu kalau misalnya kita bahas tentang asmara. Kalau misalnya ini soal pekerjaan, tentang bisnis, aku ngerasa kamu berhubungan dengan individu atau rekan bisnis, atau bisa jadi siapapun ini. Aku ngerasa kamu berhubungan dengan seseorang yang dia itu benar-benar simply put di sini egois, oke? Karena dia ngerasa dia yang paling superior dari kamu, dia ngerasa yang paling jago dari kamu, dia ngerasa yang paling hebat dari kamu. Intinya dia di sini merasa lebih di atas lah dari kamu, oke? Si The Emperor ini bisa jadi ini bos yang mungkin tidak menempatkan diri dengan bijaksana dalam relasinya dengan rekan kerjanya atau dengan bawahannya, sehingga si bawahan akhirnya ngerasa gak nyaman dalam koneksinya bersama si bos ini, oke? Walaupun kamu di sini juga nggak bisa ngelak atau nggak bisa keluar dari situasi ini, karena entah di sini ada faktor nyaman atau karena kamu ngerasa nggak ada pilihan lain di sini yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini selain bertahan. Kalau misalnya ini tentang pekerjaan, mungkin kamu takut resign atau kamu takut untuk berhenti dari kerjaan ini karena takut nggak dapat kerjaan baru, atau takut nggak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan kamu saat ini, oke? Atau bisa jadi ini soal kamu ngerasa kayak seseorang di sini udah mulai semena-mena terhadap kamu gitu loh, oke? Why Queen of Swords here? Oke. Ada konflik di sini. Entah ini konflik batin atau konflik nyata, konflik fisik antara kamu dengan seseorang yang kamu yang kayak udah di tahap hampir nyerah mungkin ya. Aku nggak bilang kamu bakal nyerah, tapi hampir nyerah karena kamu udah cukup tersakiti dengan situasi apapun di sini. Dan di sini aku ngeliat ada Ten of Swords in reverse. Ketika aku ngeliat kartu Ten of Swords in reverse atau terbalik ini, aku ngerasa saran terbaiknya di sini jangan sampai kamu nyerah dengan apapun ini situasinya, karena aku ngerasa perjuangan kamu hampir sampai di tujuan, oke? Like, pernah gak sih ketika kamu berada dalam suatu situasi dimana kamu kayak pengen nyerahin atau menyerah dengan segala sesuatunya yang udah kamu perjuangkan dengan cukup baik. Tuhan tuh sebenarnya cuman ngasih tahu ke kamu bahwasanya kamu tuh orangnya kuat loh. Kita nggak bakal ngasih kamu situasi seperti ini kalau misalnya kita ngerasa kamu nggak kuat.
Jadi ketika kamu berada dalam situasi seperti ini, aku ngerasa masih ada tempat bagi kamu untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, bahwasanya masih ada perspektif lain di sini yang bisa kamu pilih, yang bisa kamu gunakan untuk mengamati situasi kamu ini dengan cukup baik. Sederhananya di sini masih ada kesempatan bagi kamu untuk bertahan, untuk berjuang di sini. Deck pertama, oke, apapun ini situasinya. Entah ini soal bos yang seperti aku bilang egois tadi, atau rekan kerja yang mungkin terlalu semena-mena atau terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jangan sampai hal itu malah bikin kamu ngerasa insecure dengan diri kamu sendiri karena pada dasarnya kamu hampir berada di level yang sama dengan orang ini. Jadi jangan sampai nyerah, itu sih sarannya, oke? Kalau misalnya ini tentang relationship, hubungan, oke? Aku ngerasa di sini mungkin kamu kepikiran untuk mengakhiri aja hubungan kamu dan orang ini. Terlalu banyak konflik, terlalu banyak tanda tanya, terlalu banyak kesulitan tidur di malam hari mikirin orang ini, mikirin bagaimana hubungan kalian ke depannya di sini, oke? Tapi aku ngerasa masih ada kesempatan. Intinya untuk deck pertama ini, apapun situasi kamu, masih ada kesempatan. Aku ngeliat di sini, oke? Kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki situasi kamu, untuk datangnya suatu outcome yang positif. Hal itu masih ada kesempatannya. Jadi intinya jangan sampai kamu ngerasa pengen menyerah atau menyalahkan diri kamu sendiri, karena itu juga termasuk pesan yang ingin aku sampaikan. Jangan sampai kamu menyalahkan diri kamu sendiri di sini, oke? Karena ini bukan salah kamu, atau kamu ngerasa insecure kemudian kamu tuh kayak gue nggak cukup baik nih untuk berada dalam situasi ini. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena pada dasarnya ada external influence, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi situasi kamu saat ini, nggak cuman berasal dari diri kamu sendiri. Jadi stop juga untuk menyalahkan diri kamu, oke? Kita lihat di sini outcome-nya sih. Ada double six di sini, six of swords dan six of cups. Ada sebuah perbaikan situasi yang positif yang akan kamu hadapi. Kalau misalnya tentang suatu koneksi antara kamu dengan seseorang yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin kalian di sini sedang tidak bersama, let's say kalian lagi jeda, aku ngerasa ada proses rekonsiliasi di sini. Oke, ada proses rekonsiliasi. Aku juga ngerasa kayak intinya di sini ada suatu perbaikan yang positif antara kamu dan orang ini. Six of swords, six of cups, oke? Aku juga ngerasa somehow, kalau misalnya kita bahas soal sesuatu yang lebih real, bukan real sih, sesuatu yang lebih tangible, let's say tentang pekerjaan atau karir, atau finansial, atau bisnis kamu, aku ngerasa apapun di sini, situasi yang kamu hadapi bakal ada semacam truce atau kesepakatan di sini, atau sebuah resolusi. Ada suatu penyelesaian masalah yang menurutku akan berdampak baik bagi kamu dan orang yang terlibat dalam situasi apapun yang kamu hadapi di sini, oke? Aku sebenarnya nggak ngeliat di sini ada masalah hukum atau gimana. Ini lebih ke relasi emosional mungkin. Kayak kamu ngerasa tersinggung dengan rekan kerja kamu ngerasa tersinggung dengan rekan bisnis kamu, atau hal-hal seperti itu ya, yang berkaitan dengan stabilitas emosional kamu dengan orang itu. Aku ngerasa hal itu bakal ada penyelesaiannya. Jadi jangan sampai kamu ngerasa itu semua tuh salah kamu atau gimana gitu ya. No, seperti yang aku bilang tadi, ada faktor eksternal di sini yang mempengaruhi juga situasi kamu dan orang ini. Oke. Sarannya di sini adalah the world. Close the chapter. Apapun di sini, Nine of Swords, Five of Wands, dan Queen of Swords ini, aku ngerasa it's time for you to put down the burdens. Oke, aku ngerasa sekarang saatnya bagi kamu untuk mengakhiri hal-hal yang udah nggak perlu lagi untuk kamu pertahankan di sini, seperti semacam ada perubahan perspektif lah yang diperlukan di sini. Ada
proses transformasi yang diperlukan agar kamu bisa menemukan resolusi atau penyelesaian masalah ini. Oke, jadi harus ada sesuatu yang diakhiri di sini, ada sesuatu yang harus diterima, harus ada sesuatu yang di let go, dilepaskan. Oke, apa itu Mbak yang harus dilepaskan? Mungkin pemikiran negatif kamu terkait diri kamu sendiri. Mbak, gue ngerasa nggak cukup baik nih berada dalam situasi ini. Jangan sampai hal itu kamu lanjutkan. Oke, mindset negatif kamu mempengaruhi outcome dari situasi kamu itu sendiri. Jadi kalau misalnya nggak kamu sendiri di sini yang bangkit, bukan kamu di sini yang merubah perspektif atau mindset kamu dalam situasi ini, ya hal ini akan terus terjadi. Karena ada dua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ini, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, sikap kita terhadap orang lain. Oke, jadi dalam situasi ini, seperti yang aku bilang tadi, ada faktor eksternal yang mempengaruhi, kemudian ada beberapa orang yang mungkin bersikap di luar kendali kita. Nah, ketimbang kita bersikap atau berusaha untuk mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita, lebih baik kita mengontrol diri kita sendiri dong. Nah, dalam situasi ini sarannya adalah lepaskan sesuatu yang mungkin udah seharusnya dilepaskan. Ada perubahan perspektif yang diperlukan. Oke, mungkin kamu harus mengakhiri sesuatu juga di sini nih, deck pertama, agar atau dalam rangka kamu bisa melihat perubahan atau dampak baik dari perubahan perspektif tadi. Oke, karena aku ngeliat di sini ada kok sebenarnya solusi atau penyelesaian masalah yang akan kamu dapatkan dengan seseorang atau dengan pihak tertentu. Oke, so itu adalah deck pertama situasinya. Kita akan lanjut ke deck kedua di sini. Oke, hai deck kedua, apa kabar? Di sini kita akan coba lihat situasi kamu saat ini. Oke, kita akan coba lihat nanti identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian potential outcome, kemudian sarannya bagi kamu. Oke, here we go, kita coba lihat. Oke, deck kedua, saran terbaik untuk kamu. Bisa jadi ini berkaitan dengan situasi asmara kamu, bisa jadi ini berkaitan dengan pekerjaan kamu atau bisnis. Apapun di sini yang jadi fokus kamu saat ini, jadi relatekan saja atau coba cocokkan dengan situasi kamu. Kalau misalnya nggak cocok, mungkin kamu bisa nonton semuanya atau bisa jadi ini bukan buat kamu readingannya. Oke, deck kedua. Bottom of the deck di sini ada Six of Wands. Oke, kita coba identifikasi di sini situasinya deck kedua. Pertama ada The Tower. Two of Cups. Page of Cups. Deck kedua, aku merasa di sini situasinya lebih ke berkaitan dengan suatu ekspektasi, oke? Berkaitan dengan suatu ekspektasi yang selama ini masih cloudy, masih belum, let's say sebuah ekspektasi yang belum terwujud, oke? It's okay.
tentu saja boleh-boleh aja kalau misalnya kita punya ekspektasi terhadap suatu situasi tertentu, apakah ini hubungan, apakah ini terkait pekerjaan kamu, apakah ini berkaitan dengan bisnis kamu. Tapi ekspektasi apapun di sini yang kamu bangun sedari awal, oke? Dan mungkin ada semacam resiko juga sebelumnya yang udah kamu tempuh, oke? Terhadap apapun ekspektasi yang kamu bangun di awal ini, ada sesuatu yang kayaknya terjadi di luar harapan kamu yang terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi secara spontan, oke? Aku sebenarnya nggak ngelihat kamu sedih atau kecewa terhadap ekspektasi yang tidak terpenuhi ini, cuman aku ngerasa kayak apapun situasi yang terjadi di kamu sekarang itu, ada 12 Cups dan Page of Cups, kamu akhirnya sadar bahwasanya, atau kamu nanti akan sadar bahwasanya apapun ini, the Tower moment ini, ekspektasi yang tidak terpenuhi tadi, ada sesuatu yang menurutku udah nggak seharusnya kamu pikirin lagi. Mungkin you build your expectation upon something unrealistic. Mohon maaf kalau misalnya aku bilang seperti itu, cuman aku ngerasa di sini kayak ada intervensi eksternal, semestaran Tuhan di sini yang mau bilang ke kamu bahwasanya, hey, ada sesuatu yang lebih baik buat kamu di sini. Ada sesuatu yang jauh akan lebih bermanfaat bagi kehidupan kamu ke depannya di sini. Dari kedua, 12 Cups dan Page of Cups, oke? Jadi apapun yang sudah kamu lalui ini, the Tower ini, aku ngerasa ini adalah bagian dari self developmentnya kamu, bagian dari growth atau pertumbuhan kamu, perkembangan kamu. Oke? Ketika aku ngeliat kartu The Moon, aku ngerasa kayak, makanya aku bilang unrealistic, karena mungkin sedari awal kamu juga yang kayak rely upon something unstable. Oke? Kayak apa sih analogi terdekatnya? Kamu mau nyebrang sungai gitu ya, terus kamu nyewa perahu, tapi kamu nggak tahu itu perahu ada sampannya atau tidak, itu perahu ada bensinnya atau nggak buat bantu kamu nyebrang ke seberang sana. Yang penting kamu dapat perahu, kamu seneng, kamu mengira itu perahu bisa bikin kamu sampai di seberang sungai nanti. Oke. Let's say sederhananya di sini kamu tidak well prepared. Oke. Dan kamu berharap banyak dari sesuatu yang kamu tidak benar-benar siap di dalamnya. Oke, jadi ada semacam resiko yang kamu ambil sebelumnya, dan akhirnya Tuhan dan semesta di sini mengintervensi. Hey, dek kedua, sebelum kamu terlalu jauh di sini ke suatu hal yang tidak baik bagi kamu, kami memberi kamu sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu, sesuatu yang bermanfaat. Oke? Jadi mungkin bagi sebagian dari kamu ini semacam kesempatan kedua. Let's say ini soal pekerjaan baru, atau di sini perspektif baru, atau ini semacam epiphany atau semacam penyadaran ke kamu bahwasanya, oh ini loh tujuan hidup gue yang sebenarnya, ini sesuatu yang pengen gue pursu, ini sesuatu yang seharusnya gue pursu mungkin, atau sesuatu yang harus gue kejar. Di dalam situasi pandemi seperti ini, dimana semua orang udah ngerasa insane, oke? Kita tuh kesulitan untuk melihat apa yang harus gue kerjain sekarang gitu loh, karena kita ngerasa the world around us tuh udah yang kayak, karena dunia di sekitar kita tuh udah yang kayak bener-bener datar aja gitu loh, udah nggak kayak normal lagi, dan kita kesulitan untuk berpikir jernih, kita kesulitan untuk memahami bahwasanya apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang bermanfaat gitu loh, atau memahami bahwasanya ada loh sesuatu yang lebih bermanfaat yang bisa dikerjain.
karena udah terkungkung dengan situasi eksternal karena pandemi ini. Nah di sini aku ngelihat kayak kamu dikasih kesempatan untuk sebuah pemahaman baru, sebuah babak baru di sini, Page of Cups. Oke, terhadap sesuatu yang mungkin udah nggak baik lagi buat kamu. Jadi apapun, makanya aku bilang apapun ini yang terjadi atau yang sudah terjadi, itu sudah seharusnya terjadi. Oke, itu perlu terjadi agar kamu bisa melecut diri kamu sendiri untuk melakukan sesuatu atau mengarahkan fokus kamu ke sesuatu yang lebih baik. Two of Cups dan Page of Cups, apapun ini kaitannya ke kamu. Oke, apakah ini berkaitan kamu putus dengan seseorang? Kalau misalnya kita berbicara mengenai love relationship, mungkin kamu di sini putus dengan seseorang, dia tiba-tiba ninggalin gue, baik nih gini-gini. Setelah kamu putus dari dia, kamu malah ketemu dengan orang yang jauh lebih menghargai kamu, yang mungkin kamu juga sayang sama dia, dia sayang sama kamu. Oke, bisa jadi water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be. Bisa jadi dengan semua zodiak yang lain, atau bisa jadi ini sebuah pekerjaan baru yang menurutku jauh lebih baik buat kamu. Oke, atau kamu dipindahkan ke sebuah divisi yang awalnya kamu mengira itu nggak baik buat kamu, tapi ternyata itu jauh lebih baik buat kamu perkembangannya. Oke, bagi karir kamu, Two of Cups dan Page of Cups. Oke, mungkin ini juga berkaitan dengan semacam rekognisi, status, atau sebuah validasi. Let's say di sini kamu sebelumnya bekerja di sebuah bidang yang di masyarakat kita tuh benar-benar diakui, kayak PNS, pekerja kantoran, atau intinya di sini hal-hal yang bersifat tradisional. Oke. Dan sekarang kamu kepikiran untuk melakukan sesuatu yang di luar hal-hal seperti itu, seperti menjadi seniman. Atau kamu pengen buka bisnis di sini, atau ada kesempatan di sini untuk berwirausaha, atau mungkin di sini melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kamu. Dan ada dong perasaan yang kayak gue kurang validasi nih dengan apapun yang gue kerjakan saat ini. Gue ngerasa kayak orang itu benar-benar ngejudge gue karena apa yang gue lakuin doang. Nah di situ kamu mulai ngerasa nggak puas dengan apa yang kamu lakukan karena kamu butuh validasi atau rekognisi tadi. Saranku di sini jangan sampai ngerasa seperti itu, karena percayalah apapun yang kamu jalani saat ini adalah yang terbaik, atau apapun nanti yang akan datang ke kamu adalah sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu. Oke? Two of Cups dan Page of Cups. Jadi ada sebuah mindset di sini mungkin yang harus di shift juga, harus diubah juga di sini, harus diganti, harus ditransformasikan agar kamu bisa lebih terbuka mata kamu untuk melihat hal yang lebih baik ini yang akan datang. Oke. Kemudian di sini ada interesting, ada Queen of Wands dan King of Swords. Kamu jadi lebih percaya diri di sini. Kamu jadi lebih fulfill dengan apapun yang kamu jalani. Kamu juga ngerasa kayak lebih bodo amat gitu ya. Aku ngerasa kayak ada logical stance di sini yang kamu ambil dari situasi apapun yang kamu hadapi. Oke. Sederhananya di sini ada sebuah kepercayaan diri dari apapun yang kamu lakukan, dari apapun di sini yang akan terjadi. Kalau misalnya ini tentang individu, ini tentang love relationship, let's say, aku ngerasa kamu bakal ketemu dengan seseorang yang orang ini yang bakal membangkitkan kepercayaan diri kamu karena dia menerima kamu apa adanya. Oke, dan kamu juga udah nggak peduli lagi dengan apa kata-kata orang di sini. Seperti yang aku bilang tadi, logical stance in your situation. Oke, kamu berusaha untuk bersikap logis, berpikir rasional, dan sebodoh amat gitu ya. Gue udah percaya diri, dia mencintai gue dia menyayangi gue nggak nyangka ini orang bisa
membangkitkan kepercayaan diri gue. Orang ini membuat kamu ngerasa lebih fulfill dengan diri kamu yang sebenarnya, oke? Ngerasa kamu bener-bener right on track lagi gitu loh. Kamu bakal ketemu dengan orang seperti itu nanti, oke? Kalau misalnya ini tanpa kerjaan atau bisnis, aku ngerasa kayak kamu lebih percaya diri dengan apapun yang kamu lakukan, dengan keputusan kamu. Aku ngerasa mungkin ini juga berkaitan dengan semacam keputusan, semacam direction, sebuah tujuan di sini. Bahwasanya inilah sesuatu yang seharusnya udah gue lakukan sedari awal. Ini sesuatu yang memang untuk gue, dan kamu percaya diri dengan hal itu, dengan keputusan ini, dengan tujuan apapun nanti yang akan hadir dalam hidup kamu. Oke? Ada sebuah perubahan yang lebih positif, dan itu tuh berasal dari diri kamu sendiri loh. Perasaan kita tuh percaya diri dengan keputusan kita, percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Oke? Karena banyak belakangan ini yang aku ngerasa kayak klien aku tuh insecure dengan sebenarnya gue ngapain sih mbak gitu loh. Nanti kamu akan ngelihat situasinya bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Masing-masing individu pasti akan berbeda peristiwa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, tapi apapun nanti situasinya, itu adalah sesuatu yang lebih baik buat kamu. Oke? Sarannya di sini adalah Nine of Pentacles. Coba untuk ngerasa lebih secure dengan diri kamu sendiri. Coba untuk lebih fokus ke diri kamu sendiri. Karena ketika kamu stres, ketika kamu di sini merasa nggak cukup dengan diri kamu sendiri, karena kita pasti akan selalu merasa seperti itu. Ada aja yang salah di diri kita. Ada aja yang kamu ngerasa setiap keputusan kamu di masa lalu adalah sesuatu yang harus diperbaiki atau sesuatu yang bisa dihindari. Overthinking, okay? Terlalu memikirkan sesuatu yang mungkin udah nggak bisa dirubah lagi, let's say. Jadi ketimbang kamu fokus ke sesuatu yang udah terjadi, sesuatu yang tidak bisa kita apa-apain lagi gitu ya, udah nggak bisa dirubah lagi, fokus on yourself, fokus on now, fokus dengan apa yang kamu miliki sekarang gitu loh. Karena ketika kamu fokus dengan apa yang ada di depan kamu saat ini, dan kamu fokus dengan diri kamu sendiri, dengan kebahagiaan diri kamu akan ngerasain sendiri efeknya perubahan positif yang kamu inginkan ini. Oke? Ketika kamu fokus dengan diri kamu sendiri, kamu bersolek, kamu mempercantik diri, kamu membuat diri kamu merasa tampan bagi kamu yang laki-laki, atau membuat kamu merasa diri kamu menarik, kamu akan menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama, dengan energi yang sama gitu loh. Oke? Dan percayalah, kadang ketika kamu fokus dengan diri kamu sendiri, baru kamu bisa ngelihat sendiri keajaiban. Bukan keajaiban sih, lebih ke hal-hal baik datang ke kamu. Karena dengan kamu fokus dengan diri kamu sendiri, intinya kamu juga jadi bersyukur kan dengan apa yang kamu miliki, dan hal-hal baik juga akan datang bergiliran ke kamu. Oke? So, kita lanjut di sini buat deck ketiga, yaitu deck terakhir. Oke? Hai, deck ketiga. Di sini kita akan langsung masuk ke general reading kamu. Di sini kita akan coba lihat saran terbaik buat kamu. Ini bisa jadi berkaitan dengan asmara, bisa jadi berkaitan dengan bisnis, bisa jadi berkaitan dengan karir kamu. Oke, here we go. Kita coba lihat di sini. Saran terbaik buat kamu. Deck ketiga. Aku nggak ambil kartu ini. Deck ketiga.
Bottom of the deck di sini ada kartu The Moon. Oke. Kita coba identifikasi dulu masalahnya di sini, oke. Pertama ada strength. Ten of Pentacles, Two of Wands. Oke. Deck ketiga. Aku ngerasa di sini kamu berusaha untuk bertahan di dalam sebuah situasi yang tidak menentu. Oke. Salah satu alasan kenapa kamu memilih untuk bertahan dalam situasi yang tidak menentu ini, mungkin ada kaitannya dengan keluarga, mungkin ada kaitannya di sini dengan stabilitas finansialnya kamu, mungkin di sini ada kaitannya dengan semacam tradisi, oke? Let's say di sini mungkin kamu memilih untuk bertahan dalam suatu pekerjaan yang mungkin udah nggak baik lagi secara emosional di kamu, oke? Benar-benar udah mengganggu stabilitas mentalnya kamu juga, tapi kamu merasa nggak ada opsi lain untuk keluar dari situasi ini, karena satu-satunya opsi aku ngelihat kamu ngerasa seperti itu. Kamu ngerasa satu-satunya opsi di sini adalah bertahan, oke? Bertahan dalam suatu pekerjaan yang mungkin udah nggak baik secara emosional karena kamu adalah tulang punggung keluarga, let's say, oke? Kamu takut udah nggak bisa membiayai keluarga kamu lagi. Atau mungkin keluarga tidak memberikan kamu izin untuk resign dari pekerjaan kamu karena mereka juga bergantung ke kamu, oke? Mungkin ini, kalau misalnya kita berbicara mengenai hubungan asmara, mungkin ini koneksi antara kamu dengan seseorang yang entah kamu sudah menikah dengan orang ini, kemudian kamu ngerasa kayak udah berusaha terlalu kuat untuk bertahan dalam pernikahan ini, oke? Tapi pada dasarnya udah terlalu banyak di sini yang kamu coba atau yang sudah kamu korbankan sebenarnya untuk bertahan dalam situasi ini. Intinya di sini adalah kamu bertahan dalam suatu situasi yang kamu sebenarnya udah nggak mau lagi di sana, tapi karena faktor tertentu kamu memilih untuk bertahan, oke? Atau mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Mungkin itu bukan sesuatu yang kamu inginkan, tapi kamu ngerasa udah nggak ada pilihan lain selain bertahan dalam situasi ini. Kamu ngerasa nggak ada opsi atau pilihan lain yang bisa kamu kerjakan. Let's clarify things, okay? Why strength card here? Excuse me. Kamu mau tahu, sebenarnya you do have options, oke? Kamu punya pilihan, tapi kamu nggak yakin. Mungkin ini berkaitan dengan perasaan insecure, oke?
Kalau misalnya ini, let's say tentang kamu di sini menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga, kamu insecure di sini. Kalau kamu ngelepasin orang ini, kamu nggak dapat seseorang yang lebih baik dari dia. Aku ngeliat di sini ada King of Wands, Knight of Swords, Six of Cups. Oke. Aku ngerasa kamu bakal terkoneksi dengan seseorang yang jauh lebih baik buat kamu. Oke. Seseorang yang menurutku akan lebih menghargai kamu. Ada Six of Cups di sini. Bisa jadi ini seseorang yang udah kamu kenal atau seseorang yang berasal dari masa lalunya kamu. Oke. Kalau misalnya ini soal kamu berusaha bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan tadi, dan kamu ngerasa nggak punya opsi lain di sini, aku ngerasa kamu ada opsi. Kamu akan ada pilihan baik nanti, oke? Hanya saja memang kamu di sini dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, Knight of Swords. Ada sesuatu yang perlu dikorbankan di sini. Tapi aku ngerasa pengorbanan apapun yang akan kamu lakukan nih di ketiga, sesuatu yang worth it, sesuatu yang menurutku bakal baik kelanjutannya buat diri kamu daripada bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan ini. Oke. Let's say kalau misalnya ini soal nggak bisa mbak, gue nggak bisa resign dari pekerjaan gue. Mungkin kamu di sini harus ambil resiko untuk nyari pekerjaan di daerah lain, bisa jadi juga. Atau kamu pengen nyari atau buka bisnis di daerah lain, let's say. Jadi ini semacam pengambilan keputusan yang harus ada sesuatu yang dikorbankan. Entah kamu harus jauh dari keluarga atau harus ada sesuatu yang kamu, intinya harus ada sesuatu yang kamu korbankan atau lepaskan di sini, oke? Nah, ketika aku bilang tadi you do have options tadi, karena seperti yang aku bilang ada perasaan insecure attached to the situation, oke? Ada perasaan insecure atau perasaan kamu ngerasa gak bakal menemukan sesuatu yang jauh lebih baik nantinya karena Two of Pentacles. Kamu udah downgrading yourself, kamu udah yang kayak menilai diri kamu tuh terlalu rendah. Kamu sendiri yang ngelakuin itu ke diri kamu, sehingga kamu milih untuk bertahan di suatu situasi yang sebenarnya udah benar-benar gak layak untuk dipertahankan gitu loh. Kamu tuh bertahan di situasi itu bukan karena keinginan kamu, tapi karena faktor orang lain. Oke? Dan mau sampai kapan seperti itu? Kalau misalnya ini ada kaitannya dengan keluarga, gimana bisa kamu membantu keluarga kamu, tapi dirinya kamu sendiri juga tenggelam gitu loh. Sama-sama tenggelam semuanya. Tapi kalau misalnya kamu berhasil memutus mata rantai hal-hal buruk yang terjadi sebelumnya dengan ambil resiko, atau let's say kamu di sini mengorbankan atau melepaskan sesuatu yang perlu untuk dilepaskan, maka kamu akan melihat perubahan positif itu dengan sendirinya. Deck ketiga, oke? Kalau misalnya ini soal kamu ya menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah menikah, kemudian kamu insecure, kamu nggak bakal dapat menemukan seseorang yang jauh lebih baik, percayalah kamu akan mendapatkannya. Kalau misalnya tentang kamu bertahan dalam suatu pernikahan yang sebenarnya kamu udah yang kayak insecure bertahan di dalamnya, aku ngerasa harus ada sesuatu yang dikorbankan atau dilepaskan di sini. Mungkin kamu bertahan dalam pernikahan itu karena faktor keluarga, kamu nggak pengen keluarga kamu kecewa dan mengorbankan diri kamu sendiri dan memilih bertahan karena keinginan orang lain. Menurutku ada sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu di sini yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Oke? Kamu akan ngerasain sendiri dampaknya. Mungkin di sini juga ada semacam proses perpindahan, proses traveling yang harus terjadi. Oke, proses relokasi
sebuah proses pembuatan keputusan yang harus terjadi agar perubahan positif ini bisa kamu rasakan. Jadi aku ngeliat di sini ada individu yang berusaha untuk bertahan karena keinginan orang lain, untuk menyenangkan orang lain gitu loh, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia ngerasa atau udah nggak ada kepentingan dirinya sendiri di sini, udah kepentingan orang lain doang sih. Someone's mungkin kamu di sini takut orang lain akan berkata jelek ke kamu, orang lain akan berpikiran negatif ke kamu. Sebodoh amat gitu loh, apalagi di tengah pandemi ini. Jadi aku ngerasa di sini saran utamanya adalah ada sesuatu yang lebih baik buat kamu di sini sebenarnya. Kalau misalnya kamu mau mencoba Eight of Pentacles, kalau misalnya kamu mau berjuang lagi. Kenapa aku bilang lagi? Karena aku ngerasa perjuangan kamu udah cukup besar sebelumnya. Aku hargai itu. Kita harus menghargai perjuangan kita masing-masing. Tapi aku ngerasa ada perjuangan lagi di sini yang perlu dikerjakan, karena hidup itu tentang berjuang guys, tentang options, tentang kita memilih untuk berhenti sampai di sini atau lanjut, tidak melakukan apa-apa atau melakukan sesuatu agar perubahan itu segera datang. Perubahan itu ada, hanya masalah waktu aja, sekarang atau semakin lama. Keputusannya ada di tangan kamu, oke? Wow, di sini ada Nine of Cups dan Seven of Cups. Peluang-peluang muncul untuk kamu. Peluang-peluang yang menurutku jauh akan lebih baik. Ada kesempatan nanti yang muncul buat kamu. Hal-hal yang menurutku akan berdampak baik bagi perkembangan emosionalnya kamu. Nine of Cups. Ada wish fulfillment, ada harapan yang terwujud di sini, oke? Kamu mungkin di sini bakal ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih menghargai emosi yang kamu miliki. Karena kadang kita juga harus ngerasa secure dengan diri kita, dengan apa yang kita rasakan, oke? Dan kita kadang juga butuh orang lain untuk mendengarkan kita, untuk menghargai apa yang kita rasakan. Nah, itu nanti yang akan kamu dapatkan. Orang lain akan menghargai diri kamu yang sebenarnya, setidaknya diri kamu, oke? Dan kamu nanti akan melihat terbuka cakrawala kamu. Wah, kesempatan-kesempatan seperti ini yang terlewat dalam hidup gue sebelumnya ketika gue bertahan dalam situasi yang tidak baik bagi gue gitu loh. Kamu akan ngelihat nanti kesempatan-kesempatan baru yang akan hadir. Bahkan sesuatu yang menurutku didasari, keputusan kamu nanti didasari dari diri kamu sendiri. Nine of Cups. Based on your own judgment, based on your own instinct gitu loh. Bukan karena dorongan orang lain lagi, bukan karena si ini, si itu, tapi karena diri kamu sendiri. Kesempatan akan terbuka buat kamu perlahan-lahan, satu demi satu. Oke? Sarannya di sini Nine of Wands, seperti yang aku bilang tadi, berjuang lagi. Aku katakan lagi karena aku ngerasa memang ada hal, kamu harus bangkit di sini, masih ada beberapa hal yang harus kita kerjakan lagi. Banyak hal mungkin. Kehidupan kamu belum selesai di sini. Masih ada yang jauh lebih baik loh di luar sana buat kamu. Jadi jangan sampai nyerah. Nine of Wands. Aku nggak ngeliat kamu bakal nyerah, tapi kamu butuh istirahat mungkin. Take your time. Tapi jangan sampai kepikiran untuk nyerah. Jangan sampai kepikiran untuk, let's say, the worst case scenario-nya kill yourself, bunuh diri di sini, karena hal-hal seperti itu mungkin saja terjadi. Jangan sampai kepikiran seperti itu, karena ada kesempatan yang jauh lebih baik nanti yang akan kamu rasakan, oke, melalui orang-orang yang akan kamu temui nanti. Jadi setiap peristiwa, setiap orang-orang yang kita temui itu pasti akan memberikan perspektif tersendiri bagi kamu. Tergantung gimana kamu menyikapinya aja, oke? So, the ketiga, ini adalah readingan kamu. Ini adalah pick a card paling penuh makna yang aku bikin, karena memang aku ngerasa perlu bikin konten seperti ini karena banyak banget belakangan klien aku ngerasa nggak cukup
nyaman dengan stabilitas emosional dan mental mereka. Dan aku harap readingan ini membantu. Terima kasih udah nonton, dan semoga kita ketemu lagi di channel reading yang akan segera aku upload di hari Sabtu. Tunggu aja di channel ini, oke? Terima kasih, sampai jumpa.